Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kata kuncinya adalah di ABC. Kata kuncinya adalah di A, B, C, D. Apa itu A? A itu adalah siswa. Ya. A, B, C, D. Apa itu A? Audience, siswa. Ya. Atau peserta didik. Ya, peserta didik. Apa itu B? Behavior. Behavior adalah KKU, kata kerja operasional. Apa itu C? Kondisi, ya, kondisi atau kegiatan, kegiatan lah, kegiatan siswa, kegiatan. Apa itu D? Degree. Degree itu adalah PPK ya, karakter atau karakter lah sini. Dengan tepat, dengan benar, dengan jujur, karakter. Oke, karakter. Oke, jadi kuncinya adalah A, B, C, D. Apa itu A? Audience, artinya siswa atau peserta didik. Apa itu B? Behavior, artinya KKU, kata kerja operasional. Apa itu C? Condition. Condition artinya kegiatan siswa. Melalui diskusi, melalui tanya jawab, melalui penjelasan guru, melalui praktikum, itu namanya kondisi. Apa itu D? Degree. Degree artinya karakter. Ya, karakter yang mau dilihat dengan benar, dengan jujur, dengan tepat. Nah, itu namanya karakter. Suaranya terputus, Pak. Ya. Ntar, Bu ya. Oke, saya ulangin ya. Jelas, Bu, suara saya? Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya mute lagi, mohon maaf. Saya ulangin ya, Bu ya. Tujuan pembelajaran itu adalah A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. Apa itu A? Audien, siswa. Ya, siswa. Apa siswa atau peserta didik? Apa itu B? Behavior. KKU. Kata kerja operasional, menjelaskan, memahami, menemukan. Apa itu C? Condition, kegiatan siswa. Melalui penjelasan guru, melalui diskusi kelompok, ya, melalui tanya jawab. Apa itu D? Degree. Degree adalah karakternya. Dengan benar, dengan jujur, dengan tepat. Itu namanya degree. Contoh, melalui diskusi C. Peserta didik A. Dapat menjelaskan KKU. B. Dengan benar D. Gampang kok. Contoh lagi. Melalui percobaan C. Siswa A. Dapat menganalisis itu KKU. Menganalisis itu B. Dengan benar itu D, degree. Dengan benar, dengan tepat itu D, degree. Kuncinya A, B, C, D. A, B, C, D. Contoh lagi. Siswa. Audience. Mengidentifikasi KKU. B. B. Behavior. Melalui observasi kegiatan. Kondisi. Condition. Dengan benar. Degree. Gampang ya Pak Ibu ya. D. Ya. Gampang ya Pak Ibu ya. Saya ulangin. Kata kuncinya adalah A, B, C, D. Apa itu A? Siswa. Atau peserta didik.
Apa itu B? Behavior atau KKU. Apa itu C? Condition, kegiatan siswa. Apa itu D? Degree, karakternya dengan benar, dengan tepat, dan lain sebagainya. Kita contohkan. Melalui diskusi kelompok, itu C. Peserta didik, itu A. Dapat menjelaskan sampai alam, itu B. Itu B. Dengan benar, itu D. Gampang ya. A, B, C, D. Melalui percobaan, itu C. Siswa A. Menganalisis B. Dengan benar, itu D. Ya. Contoh di bawahnya. Siswa A. Mengidentifikasi B. Melalui observasi C. Dengan benar D. D. Jadi pahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Saya Paham. paham ya. Oke. Bisa diulang Pak. Waduh, inilah. Oke, ulangilah Pak. Hampir sama dengan SPOK itu Kak, kayaknya Pak ya. Apa Bu? Apa Bu? Nggak dengar Bu. Kayak SPOK kata Ibu tadi Iya, Pak. SPOK benar, mirip enggak, tapi nggak sama Bu. Oke, saya ulangi nih Bu ya. Tujuan pembelajaran rumusnya A, B, C, D. A, B, C, D. Apa itu A? Siswa atau peserta didik. Apa itu B? Behavior. Apa itu behavior? KKU. Apa itu C? Kondisi. Kondisi itu adalah KKU itu bisa C1 sampai C6 gitu loh. Menjelaskan, menerapkan. Ya. Oke. Ini kondisi atau kegiatan siswa melalui diskusi, melalui tanya jawab, melalui praktikum. Apa itu D? Degree. Degree itu dengan tepat, dengan benar, karakternya lah ini. Karakter. Dengan jujur, dengan percaya diri. Ya. Itu namanya degree. Contohnya lihat aja Bu. Ya, bagian terlambat nggak bisa lagi nih ya. Udah diulang 3 kali ya. Menyesuaikan aja bagian terlambat. Melalui diskusi kelompok, itu C. Kenapa? Ini kegiatan. Peserta didik, itu A. A itu audience. Menjelaskan, itu B. Behavior, KKU. Dengan benar, itu D. Degree. Ya, dengan benar, itu D. Degree. Oke. Contohnya lagi. Melalui percobaan, itu C. Siswa, itu A. Menganalisis, B. Dengan benar, D. Siswa, A. Mengidentifikasi, KKU, B. Melalui observasi kegiatan, C. Dengan benar, D. Oke. Bisa dipahami Bu ya? Intinya udah paham lah ya. KKU, tujuan pembelajaran ada ABCD-nya. Udah ya, saya langsung ke soal aja. Ini soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin yang tentang yang namanya materi. Ya, materi apa? Fakta, keterampilan, konsep, prinsip, prosedur. Sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kita ngulang ini. Apa rumus cepatnya ini? Rumus cepatnya adalah C1, C2, C3, C4, C5, C6. Awal sama akhir itu adalah jomblo, nggak ada pasangan. Rumusnya F, K, P, TM. Ini pasti masuk ya, satu soal. Apa itu F? Ini yang kemarin ya, yang kemarin. Ya. Fakta, F itu fakta. Apa itu K? Konsep.
Apa itu PIP? Prosedur. Prosedur. Apa itu M? Metakognitif. Yang lebih berat lalu nggak bisa ya atas ya. Oke. Menjelaskan itu C berapa? C2. C2. C2 berarti materinya konsep. Materinya konsep. Ya. Yang kemarin nih. Rumusnya adalah FKPM. C1 fakta, C2, C3 konsep, C4, C5 prosedur, C6 metakognitif. Maka ini menjelaskan. Menjelaskan berarti C2 namanya konsep. Oke. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang ini, apa namanya? Tujuan pembelajaran. Pak Ali akan menyusun RPP dengan KD. Menulis cerita dengan tema tertentu. Rumusan tujuan pembelajarannya adalah, kita baca dulu. Ada enggak ABCD-nya? Kita bikin dulu ya. A, B, C, D. Kalau ada, kita checklist ya. Kalau ada, kita checklist pakai warna ini. Peserta didik, ada A-nya. Berarti ada A-nya. Mampu menentukan. Menentukan itu behavior. Ada B-nya. Ya, B-nya ada. Menentukan unsur cerita, B-nya ada. Menentukan rangkaian peristiwa, B-nya ada. Menyusun, B-nya ada. Rangkaian peristiwa memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, jujur, bertanggung jawab, percaya diri. Itu namanya degree. A itu siswa, B itu KKU, C itu kondisi, D itu degree atau PPK. D itu degree atau PPK, karakter. Oke. Ya, yang baru masuk tolong ini dulu ya, apa namanya? Diapain dulu ya, menyesuaikan ya. Tolong menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau ngulang-ulang ke atas lagi konsepnya udah kelamaan. Ya. Yang saya bilang tadi yang terlambat, tolong menyesuaikan, nanti ketemu juga ya tuh rumusnya. Kan sambil saya jelaskan ke soal. Oke, rumusnya adalah ABCD. Tujuan pembelajaran rumusnya adalah ABCD. Ya. Kita lihat soalnya ini. Rumusan tujuan pembelajarannya adalah, perhatikan sama-sama Bu. Peserta didik berarti siswa. Adakah siswanya? Ada. Menentukan, menyusun itu KKU. KKU-nya ada. Rangkaian peristiwa secara cermat, jujur, bertanggung jawab. Itu degree-nya ada. Yang tidak ada adalah kondisi. Apa itu kondisi? Kegiatan siswa. Contohnya melalui diskusi, melalui tanya jawab, ya, melalui teks. Nggak ada kegiatan siswanya. Maka jawaban yang benar, rumusan tujuan pembelajaran yang kurang tepat karena B, tidak ada kondisi. Kondisinya tidak ada. Melalui tanya jawab, melalui bertanya, ya, melalui diskusi, nggak ada. Maka rumusan tujuan pembelajaran yang kurang tepat adalah yang B. Kurang tepat karena tidak adanya kondisi. Silakan dipahami dulu Pak Ibu. Ya, dipahami dulu. Pak, mohon maaf, tolong ulangi lagi Pak, kurang paham. Ya, sekali lagi nih ya, sekali lagi ya. Ya Bu, perhatikan Bu, ini Bu. Ya. Tujuan pembelajaran itu ada ABCD. Sekali lagi ya, saya nggak mau ulang lagi Bu ya. ABCD.
A itu artinya siswa atau peserta didik. Siswa, peserta didik sama aja ya. B itu apa? KKO. KKO itu adalah menjelaskan, menentukan C1 sampai C6 atau KKO keterampilan. Kondisi itu kegiatan siswa. Tolong dibuka catatannya atau dicatat lagi biar enak. Degree itu karakternya. Karakter. Dengan tepat, dengan benar, dengan percaya diri. Tengok aja Bu catatannya. Sudah saya berikan catatannya begitu enak, begitu mudah, begitu mengenakkan. Jangan sampai nggak paham lagi yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana D. Ya. Jangan sampai nggak paham lagi. Kenapa? Karena ini udah catatannya udah gampang sekali ya. Contohnya ini, melalui diskusi. Ini kan kegiatan, namanya C. Peserta didik, itu audiens, siswa A. Ya. Menjelaskan, itu kan KKO. Itu B. Dengan benar, itu D. Itu D, degree. Paham ya? Contoh lagi, melalui percobaan, C. Siswa A. Menganalisis B. dengan Yang benar, benar D. Terima kasih, Pak. Iya, nomor 2 ini siswa. Audiens. Iya. Ya. Mengidentifikasi Karakter itu bagaimana Pak? Karakter itu yang dengan benar, dengan percaya diri itu kan karakter. Ya. Siswa A. Mengidentifikasi B. B. Kegiatannya observasi. C. Dengan benar. D. Ya, gampang sekali Bapak Ibu ya. Catatannya sudah lengkap. Ya, gampang sekali. Kita ke contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya ini. Pak Ali. Ya. Pak Ali menulis KD dengan tema berdasarkan konteks lingkungan tertentu. Rumusan tujuannya adalah, kan tadi rumusnya apa? Rumusan tujuan pembelajaran adalah A, B, C, D. Ini rumusnya untuk tujuan pembelajaran. A, B, C, D. Ya. Masih nomor 1 Bu. Ya, masih nomor 1. Ya. Ya. A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. A itu apa? Siswa. B itu apa? KKO. C itu apa? Kegiatan siswa. Condition namanya. Tengok catatannya. D itu apa? Karakter. Karakter atau degree. Perhatikan soalnya. Peserta didik. Berarti A-nya ada. A-nya ada. Siswanya ada ya. Ya. Menentukan. Ini kan KKO. Menentukan. Menyusun. Itu KKO. KKO-nya ada. Memperhatikan aspek secara cermat, jujur, bertanggung jawab, percaya diri. Karakter. Bertanggung jawab, percaya diri, jujur, cermat. Karakter. Itu karakter. D-nya ada. Berarti yang nggak ada apa? Kegiatan. Conditionnya nggak ada, kegiatan siswanya nggak ada. Jawabannya B. Rumusan tujuan pembelajaran yang kurang tepat karena nggak adanya Kegiatan siswa. ya. Tidak adanya kondisi siswa. Silakan dipahami dulu ya sebelum lanjut ke soal yang Paham. Lanjut, Pak. Oke. Paham, Pak, paham. Ya. Oke. Paham. Oke, yang udah paham kita lanjut. Berapa soal nih Pak? 1-2 soal ya. 1-2 soal. Pak. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal Lanjut. Oke. Pak Budi menyusun indikator kompetensinya adalah menjelaskan perambatan bunyi. Setelah
indikatornya perlu dirumuskan secara spesifik menjadi tujuan pembelajaran. D-nya. Tujuan pembelajaran yang tepat adalah, ingat, KD-nya menjelaskan. Maka TP-nya harus juga sama KKU-nya dengan menjelaskan. Sama ya. Ah. Ya, sama. Oke. Ingat ya, harus sama. Kenapa KKU sama TP-nya harus sama? KD-nya menjelaskan, maka KKU di TP juga harus minimal sama dengan KKU-nya. KD. Oke. Kita jawab dulu yang A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Setelah melakukan percobaan, ini ada ada condition ya, ada C-nya ya. Kondisi C. Ya. C-nya ini ada C. Siswa itu A. Menjelaskan itu B. Dengan benar itu D. Rumus ABCD-nya nyambung. Sudah benar ini. Condition. Menjelaskan itu juga ada menjelaskan di sini. Pas jawabannya A. Jawabannya A ya. Apa itu ABCD, Pak? Iya, baru masuk Ibu nih. Pak Ahmad. ABCD itu adalah A itu siswa. Makanya diperhatikan, Pak. C itu condition, A itu siswa, B itu KKU menjelaskan ya perambatan. Kita bahas dulu nih ya pelan-pelan ya. Setelah melakukan percobaan, ini namanya condition. C. Siswa itu A-nya. membandingkan itu B. Ya, ntar dulu ya. KKU-nya. Ya, ntar dulu. Membandingkan itu B. Hasil perambatan bunyi gas. Ini D-nya nggak ada. D-nya tidak ada. Karakternya tidak ada yang D. Ya, rumusnya tujuan pembelajaran itu A, B, C, D. Ya. Baca lagi yang nomor C. Setelah membaca instruksi itu condition. Siswa itu A. Mempraktekkan itu B. Degree-nya nggak ada. Tidak ada karakter yang diminta. Yang D, siswa itu A. Membandingkan itu B. Dengan benar itu D. Kondisinya mana? Nggak ada. Siswa itu A. Menjelaskan itu B. Dengan benar itu D. Nggak ada kondisinya. Maka B, C, D, E kurang lengkap. A, B, C, D-nya. Rumusnya nggak lengkap. Maka yang lengkap hanya A. Sesuai KKU-nya sesuai. Menjelaskan. Jawabannya A. Ya. Jawabannya A. Ya. Jawabannya A. Ya, A, B, C, D nggak urut nggak apa-apa. Namanya A, B, C, D. A itu siswa, Bu. B itu KKU. Menjelaskan ya. Nggak usah diulang-ulang kali, Bu. Pokoknya Ibu tengok aja di yang terambat ini. Kayak mana memahami ABCD, tengok soalnya. Jangan ulang-ulang terus kita ke sana ya. Kalau bola, intinya ABCD-nya nggak apa-apa, nggak urut ya. Terserah ya. Intinya nggak apa nggak urut. Mau dia C duluan, mau apa, terserah lah ya. Terserah yang mana yang. Intinya adalah pahamin aja ABCD sudah. Mau dia berurut, mau enggak, itu terserah soal lah. Pokoknya ABCD-nya ada. Ya. ABCD-nya ada, itu aja intinya. Bu Putu adalah guru kelas 5 SD. Pada pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, ditemukan kompetensi KD-nya adalah menentukan. Menentukan ya, C3 ini. Berdasarkan KD tersebut, rumusannya adalah KD-nya C3. Diminta tujuan pembelajaran. Mesti juga C3. Cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya gimana? Yang ada kata menentukan ya, Pak? Iya, harus sama dengan KD. Melalui kegiatan membaca paragraf, ini C. C. C ya, C. Siswa A.
Menunjukkan dan menentukan. D. D. Kalimat utama dengan tepat. D. D. Oke. Kenapa saya nggak memilih yang A? Nggak boleh 2 KKO double pakai kata dan, ini nggak boleh. Ya, oke lagi. Salah yang A ya, walaupun dia lengkap, ada dan di sini, salahkan aja itu, nggak benar. Dengan menyimak tayangan video itu C. Condition. Siswa A. Audience. Memahami itu C2. D. Dengan benar itu D. C. Yang B juga lengkap. Tapi KKO-nya turun. Memahami. Memahami ini C2. Sedangkan yang diminta C3. Ini juga salah. Ya. Kalau soalnya seperti ini ya, hot ya. Melalui kegiatan membaca itu C. Siswa itu A. Audience. Menemukan itu C3. B. Ya, C3 nih ya. C3. Oke. Dengan benar itu D. Degree. Maka ini sudah jelas C jawabannya. Kenapa? KKO-nya sama dengan KD. ABCD-nya ada lengkap. Maka jawabannya C. Ya. Ya. Oke. Kalau KKO-nya double begini, Bu. Pakai kata dan, itu salahkan aja ya. Saya ulangin ya. KKO-nya pakai kata dan, salahin aja langsung, oke? Untuk IPK dan TP. Oke? Kenapa mesti disalahkan, Pak? Nggak boleh, Bu, aturan mainnya, Bu. Ya, nggak boleh. Nggak boleh, kemarin banyak bahas IPK tuh nggak boleh KKO-nya double. Nah, untuk di TP itu ingin aja pakai kata dan gitu aja lah. Disambung pakai kata dan, salahkan aja. Sudah. Lanjut kita ke yang D. Melalui kegiatan membaca paragraf, itu C. Siswa A. Menentukan C3. Ya, menentukan C3 ini B ya, behavior. Behavior. Oke. Degree-nya. Degree-nya nggak ada. Degree-nya. Yang D kenapa salah? Degree-nya nggak ada. Apa itu degree? Karakternya. Nggak ada ini. Ya, Dengan salah. baiknya nggak ada. Dengan baik, dengan benar itu nggak ada. Yang E, melalui diskusi itu C. Siswa itu A. Menjelaskan itu B. D-nya nggak ada. Ini D-nya ada. Ya. Kenapa ini salah? Ini menjelaskan. C2. Menjelaskan itu C2. C2. Ini menjelaskan C2. Makanya ini salah. Oh, Jadi kakak. jawabannya adalah yang C. Ya. C. Nah, yang C ya. Bisa dipahami dulu, Bu ya. Dipahami dulu ya. Dipahami dulu sebelum lanjut ke soal. Oke. Dipahami dulu. Sesuaikan kakak KD-nya dengan TP-nya. Dengan baik, dengan benar, dengan percaya diri, dengan tepat, Bu. Banyak, Bu. Dengan tepat, dengan baik, dengan benar, dengan penuh percaya diri, dengan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Intinya karakter, ya, karakter. Dengan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke soal. UP 2022. Seorang guru kelas 6 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi KD 44, mengubah teks puisi ke dalam teks prosa. Maka rumusan tujuan adalah KD-nya adalah KD keterampilan. Ya, keterampilan. Diminta adalah tujuan pembelajaran juga wajiblah keterampilan. Tujuan pembelajarannya juga harus keterampilan. Harus sesuai ya. Yang A, dengan penjelasan guru itu C. Siswa mampu, siswa itu B. Itu A. Menjelaskan itu B. Nggak ada D-nya. Degree-nya nggak ada.
Salahkan. Karena rumus tujuan pembelajaran adalah A, B, C, D. Harus lengkap A, B, C, D. Dengan penjelasan guru, siswa mampu memahami. Ini C ada, A-nya ada, memahami B-nya ada. Nah, memahami. Langkah mengubah proses teks puisi menjadi teks prosa dengan benar. Ini D-nya juga ada. Lengkap. Ya. Lengkap. Lengkap ya. Itu kan keterampilan. Ya, bentar dulu, Bu. Bentar dulu. Ya, bentar dulu. Ini lengkap. Oke, benarkan dulu aja lengkap. Jika diberikan puisi, itu C. Siswa, itu A. Mengubah, itu B. Nggak ada degree-nya. Salahkan aja. Dengan penjelasan guru, itu C. Siswa, A. Mampu menjelaskan, itu B. Dengan benar, itu D. Lengkap. Yang D juga benar. Jika diberikan puisi, itu C. Siswa, itu A. Mengubah, itu C, itu B. Dengan benar, itu D. Lengkap. Ada 3 jawaban yang lengkap. Saya ulangin. Ada 3 jawaban yang lengkap. A, B, C, D-nya lengkap. Saya ulangin. Ada 3 jawaban yang lengkap. A, B, C, D-nya. Kita pahamin KD-nya. KD-nya adalah keterampilan. KD keterampilan itu contohnya mengubah. Maka yang B salah. Kenapa yang B salah? Dengan penjelasan guru. Berarti ini bukan keterampilan. Tapi memindahkan pengetahuan kognitif ini. Dan memahami di sini bukan KD keterampilan. Tapi KD kognitif. Maka yang B salah. Tinggal yang D sama yang E. Sama juga yang D. Dengan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan. Menjelaskan itu adalah C2. C2. Dengan penjelasan guru, itu adalah struktur kognitif. Memindahkan pengetahuan. Maka ini juga salah yang D. Jawaban yang E. Kenapa? Jika diberikan puisi, kasih puisi, siswa mampu mengubah teks puisi menjadi teks prosa dengan benar. Dikasih puisi berarti siswa itu yang bekerja. Siswa itu yang mengubah atau membuat teks prosa menjadi teks puisi menjadi teks prosa. Maka jawaban yang tepat itu adalah E. Kenapa E? Karena siswanya yang bekerja. Mengubah teks puisi kan keterampilan. Keterampilan itu biasanya siswanya yang bekerja atau yang keterampilannya. Jadi jawabannya ini adalah yang jawaban yang E. Kenapa yang B sama D salah? Karena itu dengan penjelasan ya. Kenapa masuk KD keterampilan mana? Ini kan jelas, Bu. Sangat jelas sekali. KD 4 titik itu KD keterampilan. KD 3 titik KD pengetahuan. 4 titik itu namanya keterampilan. Keterampilan itu mengubah. Bahasa di situ mengubah. Maka samakan aja mengubah dengan mengubah. Jawabannya ya E. Disetarakan aja. Mana yang keterampilan? Biasanya keterampilan itu siswa yang bekerja. Kalau pengetahuan biasanya guru yang, kalau sekarang ya guru yang biasanya memindahkan pengetahuan. Pakai yang B sama pakai yang E. BD itu sama E mirip. B sama D mirip. Tinggal E yang beda. Dengan penjelasan guru atau dengan diberi puisi. Tadi ini yang benar tadi kan, antara ini yang benar. Ya. Dengan penjelasan guru atau diberikan puisi. Yang meminta tujuan pelajarannya adalah yang keterampilan. Kalau dipakai dengan penjelasan guru, maka itu enggak keterampilan, itu struktur kognitif. Kenapa? Jelas juga memahami. Memahami itu kan kognitif. Ya. Yang B sama D itu mirip, maka salahkan aja.
Kenapa salah Pak? Ya nggak mungkin yang itu, kan diminta keterampilan. Ya lah, jika diberikan puisi, siswa mampu mengubah teks puisi menjadi teks prosa dengan benar. Jadi lebih baik kasih puisinya, mereka yang mengubah. Berarti itu keterampilan mereka mengubah dari teks puisi menjadi teks prosa. Kenapa yang BSD salah? Karena itu dengan penjelasan guru. Diminta KD keterampilan. Kalau dengan penjelasan guru berarti siswa itu berpikir. Dia berpikir, memahami langkahnya. Ya B sama D saya salahkan. Kenapa? Karena itu bukan keterampilan. Bukan tadi keterampilan. Iya, mengubah harus mengubah, benar. Jawabannya adalah yang E. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Guru sering Yang dulu Bu ya. Guru sering digambarkan melalui puisi sebagai sosok yang ramah, bersemangat dan gigih, memperjuangkan masa depan bangsa. Sifat-sifat tersebut tercermin melalui pemilihan kata yang positif. Seperti terima kasih aku ucapkan, guruku panutanku, kukirimkan puisi untukmu pahlawanku. Rumusan tujuan yang tepat untuk KD tersebut adalah jawaban ini kan rumus tujuan. Itu adalah A, B, C, D. A salah, B salah, C salah, D salah, E salah. Kalau pakai rumus A, B, C, D. Kenapa? Nggak ada siswanya. Benar nggak, Bu? Benar Iya, nggak, Bu? Pak. Iya, benar, Siswanya Pak. nggak ada, Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Benar. Degree-nya ada? Degree-nya Ada juga. tidak ada. Berarti ya, jawab yang empat itu yang D. ya, berarti jawaban ini kita nggak pakai rumus di jawaban ini. Kenapa? Di jawaban A sampai E itu nggak ada siswa dan tidak ada degree. Ya. Terus Kalau yang seperti mana? ini bagaimana cara menjawabnya, Pak? Tadi kan rumusnya A, B, C, D. Tapi di jawaban nggak ada sampai 4 pilihan sampai 5 pilihan jawaban ini tidak ada yang A, B, C, D. Maka karena ini namanya tugas menjawab soal, cocokkan aja. Walaupun nggak ada A, B, C, D-nya, ya. Cocokkan aja. Cocoknya gimana? Ini kan guru sering digambarkan melalui puisi. Berarti kalau digambarkan melalui puisi, apakah membandingkan, apakah mengorganisasikan, apakah memilih tema, apakah menulis puisi, atau menganalisis. Digambarkan melalui puisi. Puisi itu dibandingkan, diorganisasikan, dipilih temanya, atau ditulis puisi itu. Ditulis. Berarti itu mereka menulis puisi. Tulis. Iya. Tentang guru, jawabannya di sudah beres. Walaupun nggak ada ABCD-nya. Ya. Karena ini pilihan ganda, kita mesti milih satu jawaban. Walaupun Pak. konsepnya paham ABCD, tapi di pilihan jawaban tidak ada ABCD. Maka mau nggak mau jawabannya yang di guru digambarkan melalui puisi, maka puisi itu dituliskan jawabannya yang di. Lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Indikatornya adalah mampu menganalisis. Ini C4 ya. Berarti kita sama-sama harus rumusannya adalah rumusan tujuan harus A, B, C, D ya. A, B, C, D. Kita lihat. Peserta didik itu A. Menganalisis B. Dengan tepat D. Ini enggak ada C-nya ya. C-nya. Oh, Peserta didik itu A. kita lagi Zoom. Menganalisis B. B. Yang telah ditetapkan enggak ada. Ini enggak ada benar. Salah. Degree-nya enggak ada. Oke. Melalui analis artikel koran. Ini C. C. Peserta didik A. Audience. Menganalisis itu Behavior. behavior. Enak nih membawa buat. Enggak ada itunya, degree-nya enggak ada. Nggak ada. Oke.
Degree-nya nggak ada. Ya, degree-nya nggak ada ya, degree-nya. Melalui analisis kontemporer itu C. Stadidik itu A. Audience. Analisis itu B. Behavior. Dengan tepat itu D. Degree. Stadidik mampu menentukan ini B, ini A, ini nggak ada juga. Berarti carilah rumusan yang tepat sesuai dengan rumusan indikatornya. Maka baca rumus ABCD. Ya udah, rumus ABCD yang paling tepat adalah yang D. Kenapa yang D, Pak? Semuanya lengkap. Ada A, ada C, C. ada B, ada D. Menganalisis juga sama menganalisis. Jawabannya yang D. Silakan dipahami Bapak Ibu. Berarti Pak, untuk rumus ABCD ini kalau terkecuali opsi yang tidak ada satupun menggunakan ABCD, baru kita sesuaikan jawabannya dengan Iya, KD, ya, Pak. benar. Kalau ada ABCD-nya masing-masing ya pasti yang nggak ada C atau D-nya salahkan aja, oke? Ya, Pak. Ya jawabannya dia. Kita lanjut. Rumusan tujuan integrasi TIK serta ABCD HOTS yang tepat. Ingat, ada TIK-nya Bu ya. Ada apa ya Bu? TIK. Cari aja di dalam soal ini yang mana ada TIK-nya. Semuanya ada ABC-nya. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Yang mana yang ada integrasi TIK-nya, Bu? Integrasi titik apa, Pak? Cari aja, Bu, yang TIK. Teknologi, Bu. Teknologi, Bu. Teknologi informasi komunikasi. B ya, Pak. B, Pak. Oh, B. animasi. B. B. Oke. Animasi kan? Masih. Nah, animasi itu teknologi. Bener nggak menyimpulkan Iya. C5 HOTS? Bener ya? Bener ya? Nah, bener C5 menyimpulkan itu. Ya, jawabannya animasi yang TIK itu cuman yang itu ya B ya. Nggak ada lagi yang lain. Yang TIK itu yang B kan, Bu? Mau itu juga. Yang ada teknologinya itu adalah yang B. Yang ada teknologinya itu cuman yang B. Paham ya? Integrasi TIK. Misalnya soalnya ini integrasi TIK. Di bawah ini mengasah tujuan pembelajaran keterampilan tingkat tinggi HOTS. Cari yang tingkat tinggi. Menjelaskan apakah tingkat tinggi? Tidak. Ya, ini C2. C2. Salah. Menganalisis. C4. HOTS kan, Bu? Iya, iya. T4, T5, T6. Memahami. C2. Kedua. Menjelaskan. C2. Berarti jawabannya B. Kan B. diminta HOTS. Iya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. 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 Gampang ya. Karena ini minta hot ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut soalnya. Rumusan tujuan yang integrasi TIK. Cari aja Bu yang integrasi TIK. C. Pak. Kita jawab. Melalui pengamatan. Ini C kan? Peserta didik. A. Dapat menjelaskan. Jelaskan. B. B. Dengan tepat. B. D. Tujuannya benar ya. A, B, C, D-nya lengkap kan? Iya. Coba yang A. A juga ada C-nya, ada A-nya, ada B-nya, ada D-nya. Semua ada A, B, C, D. Ya kan? Semuanya ada A, B, C. Lengkap. Ini jawabannya bisa benar, bisa benar, bisa benar, bisa benar. Tapi kan diminta integrasi TIK. Mana integrasi TIK? Apa itu TIK? Teknologi informatika. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Ya.
Ntar ada suara bising gitu, Bu. Di-mute dulu, Bu, ya. Pakai apa tuh, Bu? Tolong, Bu. Suara bising itu, Bu. Macam suara besi digesek. Oke, jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena itu yang paling tepat. Sudah saya mute, Bu, ya. Oke. Silakan dipahami dulu, Bu. Kenapa integrasi tik? Cuman yang C lah jawabannya. Ya. Bisa dipahamin ya. Lanjut kita. Rumusan tujuan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Namanya HOTS. C4, C5, C6. Menjelaskan, Bu. C2. Menerapkan. C3. Menganalisis. C4. Menjelaskan. C2. Manakah yang hot? C4, C5, C6. Jawabannya C. Kalau melihat kakak. Kita tes dulu. Apakah rumusan tujuannya A, B, C, D lengkap? Kita tes. Melalui revisi kelompok. C. Peserta didik audiens. Menganalisis. Behavior. Dengan tepat. Degree. Betul. Berarti C yang tepat. Sesuai juga yang diminta berpikir tingkat tinggi. Paham, Bu? Paham. Jawabannya C ya. Ya. Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sama juga ini, manakah berpikir tingkat tinggi yang hot? Hot itu apa? C4, C5. C6. Mengurutkan, mendemonstrasikan, memadukan, memodifikasi, mendeskripsikan. Kira-kira mana yang hot? Memodifikasi. Ini yang paling hot. Di antara 5 ini, memodifikasi itu payah. C6. Hot itu jawabannya C4, C6, Pak. C6 benar. Modifikasi itu C6. Jadi jawabannya adalah yang mendemonstrasikan C3, mengurutkan C2 apa? Udahlah C2 lah kita anggap. Memadukan juga C2. Modifikasi C6, mendeskripsikan C2. Di jawabannya adalah yang hot. Yang mana, Bu? Yang D. Ya. Lanjut kita ke soalnya. Bu Weni, seorang guru tari ingin memperkenalkan tarian. Bu Weni menginginkan peserta didik ya untuk dapat memiliki kemampuan memadukan unsur-unsur gerak tali Bali dan Jawa. Rumusan tujuannya adalah tari, Bu ya, tari. Melalui bacaan tari, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. Memadukan ya, memadukan. Ya. Memadukan ya. Memadukan. Melalui pembelajaran berbasis masalah, dapat memadukan dengan lincah. Dengan lincah, dengan indah nih, dengan indah teman nih, dengan lincah nih teman. Tambah yang D nih, saya pun yang D pun belum tambahin pula ini. Ya. Ini degree, Pak. Ntar ya, degree ya. Cuma jawabannya yang D yang tepat, ntar Bu ya. Ini dengan lincah. Lupa namanya. Udah, oke. Ya. Nggak mungkin, Bu ya. Belajar tari itu nggak mungkin melalui bacaan. Nggak mungkin. Memadukan ya. Memadukan unsur-unsur gerak tari. Nggak mungkin juga berbasis masalah. Makanya saya salahkan. Walaupun lengkap ABCD-nya. Ini lengkap ABCD-nya. Pastilah itu belajar tari itu. Kalau nggak pakai video, pakai demonstrasi. Nggak mungkin pakai bacaan masalah. Nah, cuman jawaban yang tepat adalah yang C, yang D, sama yang E. Melalui contoh video, melalui demonstrasi, melalui penyajian contoh oleh guru. Itu dulu pahamin. Karena tari nggak mungkin pakai bacaan, ya kan, Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Nggak mungkin pakai basis masalah. Ya. Yang paling penting harus ada contohnya kan gitu. Contoh tari. Ya, Pak. Video atau pakai demonstrasi guru kan gitu.
Maka jawabannya sesuaikan dengan KD-nya atau dengan tujuannya, atau dengan menginginkan adalah memadukan unsur gerak tari dan Bali. Maka mana yang memadukan di situ? Yang D, Pak. Yang di, ya. Gak mungkin merangkum ngapain, gak mungkin menganalisis ngapain. Jawabannya yang D kan? Ya. Sesuaikan aja Iya. dengan apa yang diminta. Tadi dapat Walaupun memadukan. ABCD-nya lengkap semua, sesuaikan aja apa yang diminta. Memadukan unsur-unsur gerak tali, maka jawabannya yang D. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Iya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Contoh rumusan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Yang berpusat pada siswa. Siswa, Pak. Iya, yang pusat pada siswa. Mana yang pusat, Bu? Setelah dijelaskan guru, siswa disajikan materi PowerPoint mengenai usaha hutan, atau yang berpusat pada siswa, berarti siswa yang lebih banyak aktif, ya kan, Bu? Iya. Setelah dijelaskan oleh guru, maka ini gurunya yang lebih aktif. Salah lah. Setelah mengamati, benar. Ini siswanya aktif. Setelah mengamati, benar, siswanya aktif. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Ini ngapain? Bukan ini. Salah. Jawabannya antara B dan C. Mirip-mirip antara B dan C, Bu. Kenapa jawaban yang B? Kenapa bukan yang C? ABCD. Iya, bagus. Tujuan pembelajaran itu ABCD. Yang C nggak lengkap. Nggak ada D-nya. Ya. Yang nggak ada degree-nya nggak ada ya? Nggak ada degree-nya. Nggak ada D-nya. Yang C tidak ada degree-nya, Pak. Iya, maka yang B yang tepat. Paham, Bu? Insya Allah, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke. Yang ini sebenarnya nggak masuk ini. Ini keterampilan abad 21, tapi nggak apa-apa lah. Suatu rumusan tujuan pembelajaran melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube, Saedik dapat menganalisis bentuk-bentuk persatuan dan kesatuan, membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Keterampilan abad 21 adalah dalam tujuan ini ya. Abad 21 itu, Bu, tapi kita nggak bahas sekarang sih. Abad 21 itu kalau tanya keterampilan abad 21, cari aja berpikir kritis. Udah. Sama kerja sama itu, Bu ya. Kalau besok tanya abad 21 adalah kemampuan kerja Bersama sama dan berpikir kritis. Udah dua ini aja. Ya. Maka jawaban yang mana, Bu? B. Ya. B. Oke, sudah paham, Bu ya yang tujuan pembelajaran ya? Kita mau mengulang IPK boleh ya? Soal latihan tadi. Iya, Pak. Boleh, Pak. Ya, soal latihan tadi. Yang materi-materi bentar dulu ya. Ini karena ini aja. Siap, Pak. IPK dulu ya. IPK saya ini kan. Ini saya apa namanya tuh? Saya tinjau. Oke, kita mainkan dulu. Ya, cuma betul 25 itu, Pak. Ya, apa? Ini kan yang ini apa namanya? Kita jawab yang itu dulu, Bu ya. IPK dulu, Bu ya. Iya, Pak. IPK ya. Saya besarkan dulu. Nampak, Bu? Nampak gambarnya, Bu? Nampak, Pak. Nampak. Nampak. Kita IPK dulu ya. IPK dulu. Kita ulang dulu IPK. Pak Imran meringkas teks. Meringkas. Tadi kan saya bilang, kalau misalnya nggak hafal IPK, cari dulu aja. Yang mana dengan meringkas? Meringkas itu membuat ringkasan, singkatannya ya. Membuat ringkasan. Membedakan informasi, menyampaikan, membuat bagan, mengidentifikasi, mengamati, teks, eksplanasi. Yang mana di sini yang sama dengan meringkas, nggak mungkin membedakan, nggak mungkin menyampaikan. Ya, pasti yang ini membuat bagan-bagan pokok informasi, teks, eksplanasi. Jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Ya itu tadi sesuai dengan ringkasan. Mengidentifikasi, nggak mungkin jawabannya ini. Mengamati nggak mungkin juga karena disuruh meringkas. Jadi jawabannya C.
Kalau secara kadi, meringkas itu menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Ya, membedakan C2, menyampaikan C2, mengidentifikasi C1, mengamati C1. Maka meringkas ini adalah membuat ringkasan C5 ini. Ya, membuat meringkas. Maka Penyetaraan kata. ya penyetaraan katanya adalah yang C, nggak ada lagi yang lain. Paham, Bu? Paham. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita cari dulu ya soal-soalnya yang itu ya, yang kadi, yang IPK aja, Bu ya. Yang IPK aja. Yang ini materi belum saatnya. Yang ini ha. Menerapkan C berapa, Bu? C3. 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 Ini saya ganti soalnya tadi. Kenapa C3. saya ganti? Misalnya, tadi kan jawabannya pasti yang C kan? Ya. Ya. Ini saya ganti sebentar ini biar supaya Bu paham. Kalau ini jawabannya C3, maka cari yang setara dulu, diminta IPK. Menyebutkan C1. Salahkan ini. Kenapa salah? Enggak mungkin di bawahnya. Ya. Menyebutkan C1. Salahkan ini. Enggak mungkin di bawahnya. Membuat trompet. C6. Bisa benar. Menjelaskan C2. salah ini. Karena di bawahnya kan. Ya, Pak. Tentukan C3. C3 bisa benar. C3. Kalau gini jawabannya ada C3, C6, jawabannya sama-sama benar sesuai dengan kadi. setara. Yang setara dulu. Jawabannya adalah yang E. ya, paham Bu ya? Tapi kalau diganti ini dengan C2, misalnya ini memahami atau membedakan. Saya ganti memahami di sini. Ini memahami saya ganti. Maka ini bukan jawaban. Berarti C. Berarti C. C. Kan tergantung soal semua kan, Bu? Iya, Pak. Intinya paham. Kalau ini dia setara, udah setara dia menentukan, ya pilih aja yang setara dulu. Paham? Paham. Tapi kalau nggak ada yang setara, ya pilih di atasnya. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham. Jawabannya yang E. Paham. Paham ya? Lanjut kita Jadi yang Pak, IPK sama tujuan pembelajaran nih hampir sama ya Pak? iya Harus mirip, bisa Bu. Kalau membedakan tujuan ya? pakai ABCD. Itu aja Oh. bedanya, Bu. Oke? Iya. Makanya sama, kalau KKU-nya wajib-wajib sama caranya. Apalagi nanti ke itu teknik penilaian itu sama juga, mirip-mirip. Menerapkan, Bu. Ini udah saya kasih nih CC-nya. Menerapkan C berapa? C3. C3. IPK-nya adalah dapat menjelaskan C2. Salah benar nih? Salah. Menyebutkan C1. Salah. Nggak boleh di bawah. Membuat model loop boleh benar. Menjelaskan. Menjelaskan C2. Jangan boleh di bawah. Memahami. Maka mau nggak mau jawabannya yang C, ya kan? Pak. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa. Oke, kita lanjut lagi soalnya nih. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis. Membandingkan C4 ya, Bu ya? Iya, Pak. C4. Oke. Menyebutkan C berapa, Bu? Nggak mungkin kan, Bu? Nggak mungkin. Menyebutkan. Satu. Nggak mungkin kan, Bu? Iya. Menyebutkan. Satu. Nggak mungkin kan, Bu? Enggak. Jawabannya antara B dengan A. Yang mana Ibu pilih? Apakah menjelaskan C2? Boleh dipilih? Di atasnya. Karena nggak ada yang setara, cari yang di atasnya. Beres jawabannya. Buat C6. Bisa dipahami, Bu? Apa? Cari dulu yang setara. Yang nggak ada, cari atasnya. Intinya nggak boleh turun. Itu aja. Sama soal ini. Soal ini gampang kali. Menjelaskan dan melakukan penaksiran. Indikator inti yang tidak sesuai. Menyebutkan. Ini kan C2. C1, C3. Ya.
Yang tidak sesuai berarti di bawahnya kan, Bu? B. Iya. Iya, ya. Ya. Oh, iya. A, C1. B, C2. C2. C, C2. Oh, D, iya, melakukan. C3. E, C2. C2. Maka yang tidak sesuai berarti di bawah ini. A. Menyebutkan. Jadi nggak usah pusing-pusing kan. Ya, nggak Yang baca sesuai mana, melakukan Pak? tadi. B, C, D, E sesuai. Yang Ya. nggak sesuai diminta jawabannya A. Penunjang sama inti sama, Bu. IPK penunjang, IPK inti sama, cuman bahasa-bahasanya diganti-ganti aja. Oke? Ya, kita lanjut. Jawabannya lagi. Cari yang ini. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua penyebut yang berbeda. Indikator penunjang yang sejalan. Yang sejalan. Yang sejalan. Ya. Ya. Dua pecahan ya. Dua pecahan yang berbeda. Dua pecahan yang membandingkan, melakukan, membedakan dua pecahan yang berbeda. Pecahan penyebutnya berbeda. Menambahkan pecahan dengan penyebutnya sama. Menghitung pengurangan. Ya. Yang mana yang tepat, Bu? Bagus sekali. E lah. Karena ini melakukan setara C3. Cari yang setara. Yang ini kan? Oh. Yang setara dan sama KKO-nya. Dan sama apanya namanya? Kalimatnya tambahin Kalimatnya penjumlahan dan mirip. pengurangan gitu. Pas lagi. Kalimatnya mirip. Melakukan penjumlahan dua pecahan yang berbeda. Penjumlahan ada, benar ya? Jawabannya adalah yang E. Lebih tepat yang E. Kenapa? Karena kalau yang ini kurang tepat membandingkan dua pecahan. Kenapa? Ini terlalu tinggi, ini C4. Menyamakan pecahan dengan penyebut sama kurang tepat. Membedakan pecahan karena ada operasinya. Kalau nggak penjumlahan maka pengurangan. Ini nggak ada operasinya. Menghitung pengurangan pecahan. Pecahan yang seperti apa? Ini salah juga. Jawaban tinggal yang A, tinggal yang E. Bisa dipahami, Bu? Jawaban tinggal yang A, tinggal yang E. Bisa dipahami, Bu? Coba. Nah, Kalau penunjang apa lagi saya itu, Pak? ulangin ya, saya ulangin. Baca KD-nya, Bu. Menjelaskan C2, melakukan C3. Penjumlahan dan pengurangan dua pecahan yang penyebutnya berbeda. Bisa seperti ini KD-nya, Bu. KD-nya, IPK-nya ini bisa gini. Melakukan penjumlahan, boleh. Melakukan pengurangan, boleh. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja itu. Ya. Intinya gitu. Melakukan penjumlahan boleh. Melakukan pengurangan boleh. Dua pecahan yang berbeda. Intinya dua pecahan yang berbeda. Ini soalnya agak odd ya. Soal UP-nya ini agak hot. Tapi ya gampang juga. Yang B nggak jelas. Yang C juga nggak jelas. Yang D nggak spesifik. Kenapa? Karena dua pecahan yang penyebutnya berbeda. Harus ada bahasa dua pecahan lah di situ. Jawabannya yang mana? Cuman yang E, cuman yang A sama yang E. Cuman yang A sama yang E. Paham, Bu? Paham. Cuman yang A sama yang E. Ini IPK, Bu, bukan tujuan pelajaran. Ya. Siapa? Iya, rumus tujuan pelajaran boleh aja, bukan ABCD, Bu. Pokoknya lengkap lah ABCD-nya. Ya, harus lengkap. Itu aja, harus lengkap. Ya. Nggak apa-apa, nggak berurut. Yang penting lengkap. Sudah. Jawaban tinggal dua ini. A sama E. Pilih yang mana? Yang E karena Iya, setara. benar sekali. Ini kalau diminta hot, baru ini. Kan diminta nggak ada yang hot. Ini setara C3. Jawabannya yang E. Paham? Paham. Ya, cari dulu yang setara. Oke. Lanjut kita ke soal yang IPK dulu. Rumusan indikatornya adalah menjelaskan dan menentukan. Ini C2, ini C3. Volume bangun ruang dan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3. Rumusan indikatornya adalah nggak mungkin yang A. Kenapa yang A? Luas Anda. Mendefinisikan
luas tuh ya. Luas. Ini volume kan, Bu? Iya, Masa luas, salah ya. Bisa dipahamin? bisa. Bisa ya. Oke. Menjelaskan dan menentukan ya. Ya, membandingkan volume kubus dan volume balok. Tidak ada disuruh. Yang disuruh adalah menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dan bangun ruang dengan satuan volume. Seperti kubus satuan. Yang saya cari yang salah dulu ya. Ini salah. Mendefinisikan nggak penting. Kenapa? Karena nggak diminta. Yang diminta adalah menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang. Ya. Oke, jawaban ini antara inilah B, C, sama D. Yang A apa yang salah? Luas permukaan balok nggak mungkin. Membandingkan volume kubus dan volume balok nggak ada disuruh membandingkan. Yang ada menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Seperti kubus satuan. Salah nih yang E. Dan Berarti ini yang terlalu B. tinggi, C4. Ya. Kenapa ada C3 nih? Menemukan C3. Menganalisis C4. Mendefinisikan C1, C2 ya? C2. Ya. Berarti C4 nggak mungkin juga. Hah? Karena ada C3. Menemukan B. volume balok dengan kubus satuan. B, Pak. Iya, jawabannya yang B. Cari dulu yang setara. Bisa, Bu? Apa? Saya silakan dipahami dulu. Apa? Saya mau dulu. Oke. Ini nggak usah dulu. Ini nggak usah. Yang tentang ini aja. Tentang apa namanya? Tentang ini. Nah ini juga nih. Ini soalnya nggak sama nih. Menganalisis pengaruh terhadap perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk keterampilan tingkat tingginya adalah menguraikan perbedaan C4. Ya. Klasifikasikan C2. Bandingkan kecepatan C4. Jelaskan C2. Membedakan C2. Maka yang keterampilan tingkat tinggi adalah yang A dengan yang C. Yang A dengan yang C. Ini juga soalnya cukup hot ya. Yang berpikir tingkat tinggi jawabannya cuman yang A dengan yang C. Ya. A dengan yang C. Membandingkan kecepatan mengantar panas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang mana lebih cepat? Konduksikah, konveksikah, atau radiasikah yang paling cepat mengantarkan panas? Mengantarkan panas paling cepat adalah benda padat kan, Bu? Ya. Ya, menghantarkan panas paling cepat itu benda mana? Konduksi. Konduksi, habis itu konveksi, habis itu radiasi. Ya. Maka yang mana lebih payah? Uraikan perbedaan peristiwa konduksi, konveksi, radiasi sama C. Yang mana lebih payah? Menguraikan perbedaan konduksi, konveksi, radiasi serta bandingkan kecepatan antar panas yang A lebih susah ya? Iya, Pak. Ya, uraikan, Pak. Uraikan. Maka jawabannya adalah yang Yang A. ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tahu ya nih. Ini adalah menggali. C berapa menggali? C4. Rumusnya adalah C1, C2, Prosedural C3, itu, Pak. C4, C5, P, C6, kalau tidak salah. F, K, PM. Maka C4 masuknya adalah P. Prosedur. P, prosedural. iya, oke, FKPM. Kita cari soal yang itu dia, yang apa namanya, yang IPK dulu, IPK. Ini tambah-tambahan aja ini. Nah, ini IPK nih. Sudah menganalisis C berapa, Bu? C4. C4. Maka IPK-nya harus C4 minimal. Memberikan contoh C2. T2. Menjelaskan T2. Menunjukkan C1. 1. Menjelaskan C2. C2. AD-nya C4. Diminta IPK-nya mesti yang setara. Maka ini bukan jawaban. Salah. Jawaban pasti yang E. Kuat. C6. Yang penting bukan di bawahnya. Oke? C6. Yang penting bukan di bawahnya, Bu ya. Ya. Jawabannya E.
Paham ya? Jawabannya ini. Jawaban itu. Intinya Paham, nggak Pak. boleh di bawahnya, sudah. Itu aja. Paham, Pak. Oke. Mengklasifikasi C berapa, Bu? C2. Adanya minta C2, IPK-nya harus yang setara dulu. C2 dulu. Rumusan indikatornya adalah yang C2 dulu. Menilai C5. Menjelaskan C2. C2, Mengorganisasikan C4, menganalisis C4, C4. Merasakan C5. Gak mungkin cari yang tinggi kalau ada yang setara. Mana yang setara? B. Cari dulu yang setara. Kalau nggak ada yang setara baru ya kan? Ya, B. Setara jawabannya B. Oke. Cari dulu yang setara jawabannya B. Bisa dipahami, Bu? bisa. Membandingkan C. Pada saat menjelaskan C berapa, Bu? Rumusnya C2, C3, C4, C5. berarti faktor. FKPN. Konsep. Jelaskan itu C2. Jawabannya Konsep. Konsep. K itu konsep ya. Ini fakta. Ini konsep. Ini prosedural. Ini metakognitif. Maka jawabannya C2. Jadi yang mana? Konsep. Jawabannya C. Paham, Bu? Paham. Nih, rumusnya C1 sampai C6 FKPM. Yang jomblo adalah C1 sampai C6. FKPM. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Jika guru menyusun indikator dengan tingkatan menentukan, Bu. C berapa, Bu? Menentukan C berapa, Bu? C3. KD-nya C3. Diminta apa? IPK hot. Yang kurang tepat. IPK hot. Diminta IPK hot adalah C4, C5, C6. mengidentifikasi C1. Analisis C4. Menilai C5. buat C6. menelaah C4. maka yang kurang tepat adalah A. C1. Kenapa yang A di bawahnya, ya kan? Bukan hot. Bukan hot. Dipahami? Paham, Pak. Lanjut ya. Nggak paham ya. Sedikit lagi nih, Bu. Jika guru menyusun indikatornya menganalisis C berapa, Bu? C4. Maka IPK yang tepat adalah berarti cari yang sama dengan ini. Iya, Pak. Menjelaskan C berapa, Bu? C2. Salah. Mengonsepkan C3. salah karena cari yang setara. Nggak boleh tuh turun. A sama B turun. Mengenali C2. C1. C1 salah. Memberi contoh C2. Memberi contoh C2. Salah. Salah A C4. A C4 cocok. Jawabannya E. Paham, Bu? Paham. Insya Allah. Ya, Allah. paham ya. Sudah, Bu? Udah ngerti, Bu ya? Sudah Allah, Pak. Oke, nanti besok yang lebih banyak soalnya besok, Bu. 8 soal teknik penilaian, tapi udah saya kasih kata kunci gampang. Oke, Bu, udah paham Iya, semua. Dan kurang saya mohon maaf, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Semoga sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amir. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Amir. Iya, sama-sama, Bu. Selamat atas ilmunya. Mudah-mudahan lulus semua. Iya, Amin. kalau diulang-ulang ya lulus, Bu. Yakin aja lah. Ya. Amin, Pak. Amin.